Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Tarian Para Mayat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti kisah sebelumnya, nanti silahkan saja cek link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah lingkaran yang sudah Uwak Kusman persiapkan pada saat itu, aku akhirnya berdiri dengan tubuhku yang cemas. Aku merasa bahwa ada sebuah beban yang tidak terlihat di pundakku, dan itu membuatku tidak bisa tenang pada saat ini. Aku hanya bisa menahan nafas panjang, sebelum akhirnya aku menegakkan tubuhku dan menatap ke arah lampu-lampu minyak dan obor yang menyala di sekeliling pemakaman. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, merasa pasrah akan keadaan yang aku terima sekarang. Dan hal itu harus aku lalui dengan menari lagi yang mungkin tarian ini adalah tarian terakhir selama aku hidup di dunia ini. Suara gong pertama terdengar. Suara yang nyaring dan menggema seketika membuatku bergetar hebat. Aku yang tahu akan berbuat apa secara perlahan mulai mengangkat kedua tanganku. Jari-jari yang mulai berkeringat ini bergerak lembut di udara, melukiskan sebuah pola tarian yang aku kenal. Aku sedikit melangkahkan kaki, namun aku berusaha untuk tidak keluar dari lingkaran itu. Aku merasa bahwa gerakanku masih kaku karena aku masih ragu akan tarian yang aku lakukan ini. Gong kedua mulai berdentang kembali. Alunan gamelan mulai terdengar lebih keras dari sebelumnya. Suara saron dan kendang saling bersautan satu sama lain, menciptakan melodi yang ganjil dan terdengar mistis di tengah-tengah pemakaman keramat yang ada di sekitarku pada malam ini. Aku mulai memutar tubuhku dengan perlahan sambil menghentakkan kakiku secara perlahan. Gerakanku mulai berirama dengan nada gamelan yang semakin cepat. Aku merasa pasrah, mencoba untuk membebaskan tubuh ini dari keraguan. Tetesan air mata yang mengalir aku biarkan keluar begitu saja. Dan di tengah-tengah tangisan dari tarian terakhir ini, aku hanya bisa membiarkan tubuh ini untuk bergerak sesukanya. Aku seperti tidak akan melihat matahari esok. Dan aku ingin meluapkan semuanya di dalam tarian ini. Air mata yang keluar kini membasahi pipi dan leherku. Bahkan kain kebaya yang aku kenakan terlihat basah. Aku tahu ini adalah perpisahan, sehingga aku hanya menganggap bahwa tarianku ini adalah sebuah persembahan dan tanggung jawab sebagai keluarga Atmaja atas kesalahan yang aku perbuat kemarin. Aku sempat melihat ibuku. Dia juga nampak menangis dan berusaha untuk mendekat kepadaku. Namun Uwak Kusman menahannya dan membiarkan aku menari di tengah-tengah lingkaran ini. "Ibu," gumamku pelan di tengah tarian itu. Dia hanya bisa berdiri dengan tubuhnya yang gemetar. Suaraku mungkin tidak sampai kepadanya, karena suara gamelan yang memecah keheningan membuat tidak ada suara lain yang terdengar di sana. Aku secara samar-samar mendengar suara ibu agar aku menghentikan tariannya. Namun aku hanya bisa menggelengkan kepala secara perlahan dan tersenyum kecil dengan tetesan air mata yang terus mengalir. Tubuhku terus bergerak dengan ritme yang semakin cepat. Setiap gerakan kaki dan putaran tubuhku mengukir pola di tanah merah basah yang menempel di ujung kakiku pada saat itu. Entah mengapa gerakanku kini tidak kaku lagi seperti sebelumnya. Tubuhku seperti sudah terbiasa mengikuti pola yang dimainkan oleh gamelan itu. Beberapa kali kendang, saron, bonang, dan gong merubah ritme dan nada yang khas dan terdengar mistis. Namun beberapa kali juga tubuhku ini bisa mengikutinya. Aku seperti sudah menjadi satu dengan gamelan yang mengalun di sekitarku. Dan di sanalah aku berpikir, mungkin inilah perasaan dari ibu, perasaan dari nenek, juga perasaan dari leluhurku yang bisa menari dengan indah sehingga mereka membawa nama keluarga Atmaja di berbagai generasi. Suara kendang kini terdengar keras.
Ketukannya berubah menjadi sedikit lebih cepat. Bunyi saron dan rebab kini mulai memecah keheningan, membuat suasana semakin menyeramkan ketika bunyinya melambat, namun penuh akan tekanan yang menakutkan. Aku seketika merubah gerakanku. Tanganku mulai melambai di udara, menciptakan bayangan yang meliuk-liuk di beberapa batu nisan yang ada di sekitarku. Suara kendang beradu dengan gerakanku. Setiap ketukannya membuat kakiku menghentakkan tanah dengan tegas. Namun di saat itu juga ada kelembutan di setiap gerakan yang aku lakukan. Selendang yang aku pegang kini melayang ke udara, memantulkan cahaya dari lampu minyak yang redup, menciptakan sebuah kesan bahwa aku sedang memanggil mereka, memanggil para mayat leluhurku yang kini entah di mana. Aku tahu, tarian jaipong yang seharusnya ceria kini terasa suram, dan ketika gong ketiga terdengar, suara gamelan yang aku dengar kini kembali berubah. Nada-nadanya menjadi lebih tajam, lebih melengking, seperti suara jeritan yang diiringi tangisan. Aku seperti menjadi bagian dari irama itu sendiri. Di tengah-tengah tarian itu aku mulai berpikir, kenapa aku bisa seperti ini? Padahal aku gagal melakukannya kemarin. Apakah ritualnya itu sebenarnya berhasil? Namun ada sesuatu yang lain yang membuatnya menjadi sebuah kekacauan yang membuat banyak korban berjatuhan. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya mencurahkan semuanya kepada tarianku yang terakhir ini. Gong keempat berdentang dan suasana semakin mencekam. Beberapa suara langkah mulai terdengar dari kegelapan. Dan aku tahu bahwa mereka mulai datang dari berbagai arah, mendekat ke arahku dan menari bersama mereka. Suara langkah kaki yang diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat terdengar samar-samar. Langkah kaki itu menabrak sesuatu yang ada di depannya. Karena semakin aku mendengarnya, terdengar juga banyak sekali suara daun-daun jatuh yang terinjak di sana. Dari balik pohon-pohon besar yang ada di sekitar makam, mata-mata merah mulai muncul. Mereka adalah leluhurku yang menghilang dan membuat para warga desa menjadi korban. Mata-mata mereka memancarkan cahaya yang redup, seperti lampu-lampu minyak yang menggantung di sekitar makam. Tubuh mereka yang kurus kering sehingga terlihat hanya tulang yang dilapisi kulit, terlihat secara perlahan. Lalu baju penari dengan darahnya yang mengering masih menghiasi tubuh-tubuh mereka. Mereka benar-benar datang. Ritual untuk memanggil mereka kini berhasil aku lakukan. Awalnya mereka muncul dengan berjalan, dan ketika sampai di sekitar makam, secara perlahan mereka mulai mengangkat tangan mereka, seperti sedang menari mengikuti irama gamelan dengan gerakannya yang patah-patah. Meskipun aku pernah melihat hal ini, mereka masih saja menyeramkan untuk aku lihat. Wajah-wajah leluhurku benar-benar menakutkan ketika mereka sudah meninggal, dan mungkin ketika aku mati sekarang, aku akan menjadi bagian dari mereka. Aku awalnya ingin menutup kedua mataku, namun kali ini aku membiarkan kedua mataku terbuka dan melihat bagaimana akhir dari hidupku sekarang. Para mayat itu akhirnya mulai mengelilingiku. Mereka menari dengan menyeret kaki mereka mendekati lingkaran. Mata-mata mereka yang merah kini bersinar di bawah cahaya lampu, memberikan pemandangan yang mengerikan untuk aku lihat pada saat itu. Namun seiring alunan gamelan yang terus menggema, gerakan mereka mulai berubah dari yang tadinya kaku menjadi luas seperti itu. Aku terus menari, membiarkan tubuh ini bergerak dan selaras dengan tarian mereka. Setiap lambaian tangan yang anggun membentuk pola-pola yang lembut di atas sana. Dan apabila tarian ini dilihat dari atas, akan terlihat sebuah pola bulat yang sempurna dengan tangan-tangan yang terangkat ke atas sesuai dengan alunan gamelan yang terdengar jelas. Entah mengapa aku kini tenang. Mereka yang datang ini akan mengakhiri ritual ini. Aku seperti pasrah akan tubuhku yang mungkin mati sebentar lagi. Apalagi para mayat-mayat itu mulai mengelilingi lingkaran, mulai menyesuaikan diri dan mereka bahkan meniru gerakanku. Lengan-lengan mereka yang tipis dan penuh luka bergerak dan mencoba mengikuti gerakan tarianku. Jari jemari mereka melukiskan pola yang sama di udara. Juga kaki-kaki mereka menghentak dengan ritme yang selaras. Harmoni ini terlihat indah. Mungkin apabila mereka adalah manusia, semua orang akan terpana untuk melihatnya. Namun semua yang mengelilingiku adalah mayat. Dan hal itu malah membuat suasana ini terlihat aneh dan mencekam. Suara gamelan yang terus menggema menandakan bahwa tarian ini belum berakhir. Aku berhenti sejenak, mengangkat satu tanganku ke udara, lalu tidak lama mulai melakukan gerakan berikutnya.
Aku mulai menggoyangkan tubuhku dengan lembut. Tanganku mengalun seperti daun yang tertiup angin. Irama dari gamelan yang mengisi malam membuatku bergerak di antara para mayat yang mengikuti gerakanku pada saat itu. Kain kebaya yang menutupi tubuhku melayang dengan anggun setiap kali tubuhku berputar berpadu dengan baju kebaya yang penuh darah yang mengering di antara para mayat tersebut. Aku melangkah maju, namun tidak keluar dari lingkaran. Hentakan kaki yang disesuaikan dengan suara kendang seperti menyampaikan pesan perpisahan yang akan aku berikan kepada mereka. Setelah itu aku mengangkat kedua tanganku ke atas kepala, membuka jari-jariku seolah-olah sedang memohon kepada langit. Cahaya obor dan lampu minyak yang redup memantulkan bayangan dan mayat di sekitarku. Dan hal itu menjadi tanda bahwa ritualnya telah berakhir, bersamaan dengan suara gamelan yang kini melambat secara perlahan. Seketika rasa hening menyelimuti pemakaman itu. Gamelan yang sebelumnya terus bergema kini telah berhenti dengan suara gong yang menggema panjang. Nafasku terasa berat, namun tubuhku tetap berdiri tegak di tengah-tengah lingkaran tersebut. Aku menatap ke sekelilingku, para mayat itu terlihat diam dengan tatapan yang kosong sekarang. Tidak ada haus darah yang aku lihat dari mereka. Tidak ada wajah-wajah yang menyeramkan dengan mata merah yang menyala seperti apa yang aku lihat di rumah itu. Bahkan kuku-kukunya kini nampak normal, tidak tajam dan tidak membuatku cemas serta takut akan keberadaan mereka. Mayat-mayat itu kembali seperti semula, mayat dari leluhurku yang telah lama dimakamkan di tempat ini sebagai bagian dari keluarga Atmaja. Mereka semua berdiri dalam diam. Tubuh-tubuh mereka yang hanya tersisa tulang dan kulit yang kurus kini tidak lagi bergerak. Namun satu hal yang membuat dadaku berdebar adalah senyuman tipis yang muncul di wajah-wajah mereka. Senyuman itu bukan senyum yang menyeringai, namun senyuman itu adalah senyuman seperti mengucapkan terima kasih kepada aku. Krek, krek. Tiba-tiba salah satu dari mereka menggerakkan lehernya. Aku mendadak takut ketika mereka bergerak lagi. Dengan wajahnya yang kosong itu, dia menatapku secara perlahan, lalu tidak lama mulutnya terbuka lebar dengan kepalanya yang sedikit menunduk. Maafkan cucuku. Aku tidak tahu siapa dia. Mungkin dia nenek dari nenekku, atau mungkin nenek dari buyutku. Dia adalah mayat yang sama yang meminta nyawaku untuk gagalnya ritual itu. Dan di saat sekarang, dia meminta maaf akan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu tidak lama kemudian dia tiba-tiba ambruk. Tubuhnya yang berdiri kini langsung terjatuh begitu saja dan tidak berdaya. Begitu juga dengan mayat-mayat yang lain, seperti boneka yang talinya putus, sehingga tubuh mereka tergeletak ke tanah dan kembali menjadi jasad tanpa nyawa. Aku langsung melirik ke arah ibu. Wak Usman yang menahan dirinya kini terlihat melepaskan tangannya. Ibu dengan terburu-buru langsung berlari kepada aku. Dan aku langsung melihatnya dengan air mataku yang kembali muncul di kedua mataku pada saat itu. Ibu, suaraku terdengar samar bahkan hampir tidak keluar. Dan ibu langsung berteriak memanggilku dengan suaranya yang memecah keningan malam. Tatapannya terlihat penuh kecemasan. Nyi Dwi yang terkenal tegas dan tidak peduli dengan sesuatu yang di sekitarnya kini tampak berbeda. Dan dalam sekejap tubuhku langsung dipeluk olehnya. Pelukan ibu terasa begitu hangat di pemakaman keluarga Atmaja yang dingin ini. Tubuhnya nampak gemetar ketika dia memelukku. Dan aku hanya bisa memeluknya kembali sehingga aku menangis sejadi-jadinya di sana. Syukurlah, ritualnya sudah selesai, nak. Apa yang kamu khawatirkan tidak terjadi, kata ibu dengan suaranya yang pecah di sela-sela tangisannya. Aku hanya bisa berdiri dengan kaku di dalam pelukannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan ibu menangis dengan keras di pelukanku. Air matanya membasahi tubuhku dan membiarkan tangisannya memenuhi malam yang sunyi itu. Aku tahu ibu khawatir, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berbuat seperti ini. Sosoknya sebagai orang yang membuat keluarga Atmaja di puncak kejayaan membuat dirinya seperti memandang rendah orang lain. Bahkan itu berlaku kepada aku. Namun kali ini dia seperti menjadi ibu yang lain. Ibu yang khawatir akan keadaan anaknya. Para warga yang sejak tadi menyaksikan tarianku dari kejauhan kini mulai bergerak seperti apa yang sudah didiskusikan sebelumnya. Langkah mereka terlihat pelan dan penuh kehati-hatian. Seolah-olah mereka menghormati keluarga Atmaja yang masih terkubur di sekitar malam ketika mereka melewatinya.
Di antara mereka berdiri Mang Ohim yang berdiri di depan memimpin para warga. Dia mengambil alih kendali dan memberikan aba-aba kepada warga untuk memulai tugas mereka. "Cepat bereskan ini dan segera makamkan mereka agar ritualnya cepat segera selesai," katanya dengan nada yang tegas. Dia melirik ke arah istrinya yang bergerak dengan para warga yang terdiri dari para warga yang merupakan wanita. Lalu tidak lama dia berkata sambil melambaikan tangannya agar segera mendekat kepadanya. "Siapkan tikar dan kain kafan baru untuk mereka." Ija dengan wajahnya yang sedikit nampak ketakutan dan trauma atas apa yang terjadi kemarin malam di rumahnya, kini mulai mengangguk dan berlari sambil membawa kain kafan yang dia siapkan tadi siang. Lalu beberapa warga yang ada di belakangnya terlihat membawa tikar bambu dan baskom berisi air tawar untuk membersihkan mayat-mayat itu. "Jangan takut, mereka tidak akan bergerak lagi," kata Mang Ohim yang mencoba menyemangati Ija karena tampaknya dia masih ragu untuk melepaskan pakaian jaipong yang masih melekat di tubuh mereka. Di sisi lain, Uwak Kusman berdiri diam di dekat gamelan yang kini ditinggalkan oleh para pemain gamelan. Mereka kini ikut bersama Mang Ohim untuk mengurus beberapa mayat yang kini tergeletak di sana. Uwak Kusman menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Mulutnya bergumam seperti sedang mengucapkan mantra-mantra, seperti mantra penutup dari ritual ini. Tangannya bergerak pelan seperti menyelaraskan mantra-mantra itu sebagai salah satu syarat dari ritual tersebut. Ija bersama dengan para warga kini mulai mendekat ke salah satu mayat yang ada di sana. Pakaian jaipong yang kini berlumuran darah dengan hati-hati dia lepaskan. Tangannya terlihat gemetar, rasa takut akan mayat-mayat ini bergerak dan memangsa manusia seperti yang dia lihat kepada Bisri, membuat dia ragu. Tapi Mang Ohim kembali mengingatkan bahwa para mayat ini tidak akan bergerak lagi, sehingga Ija mengangguk dan mulai melepaskan pakaian itu secara perlahan. Beberapa warga yang melihat mayat itu sudah telanjang seutuhnya mulai memandikannya dengan air mawar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Lalu tidak lama Mang Ohim mulai membawa kain kafannya yang mulai membungkus lagi mayat-mayat itu dengan kain kafan yang baru. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Mang Ohim mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia menatap tubuh-tubuh yang tergeletak itu, namun seketika dia langsung mengerutkan keningnya. Ada sebuah perasaan yang mengganjal di dadanya, seperti ada sesuatu yang dia lupakan pada saat itu. Dia mencoba menghitung dengan jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Mang Ohim terdiam sebentar, lalu dia seperti mengingat-ingat atas ritual yang terjadi kemarin. Setelah itu wajahnya berubah kembali menjadi pucat. Bahkan dia mencoba menghitung ulang lagi dan ternyata mereka masih berjumlah 5 orang. Padahal seharusnya ada 6 mayat yang tergeletak di sini. Jantung Mang Ohim berdetak lebih cepat. Dia segera berdiri dengan pandangannya yang melirik ke sana kemari untuk mencari siapa yang hilang di antara mereka. "Nyimas Mayang, dia masih menghilang." Dia melirik ke arah Uwak Kusman yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia nampak fokus dengan apa yang terjadi. Mulutnya tidak henti-hentinya bergumam, seperti membacakan mantra tanpa henti, sebelum para mayat itu bisa berhasil dimakamkan kembali. Dengan nada yang panik, tiba-tiba Mang Ohim berlari ke arahnya dengan nafas yang berat. "Wah Kusman, ada yang hilang. Mayat Nyimas Mayang tidak ada," teriaknya dengan nada yang panik. Wah Kusman seketika menghentikan gumaman mantranya. Keningnya seketika berkerut saat mendengar kata-kata itu. Namun belum sempat ia mencerna apa yang sebenarnya terjadi di sana, tiba-tiba 2 tangan dingin seketika muncul dari belakang. Tangan yang kurus kering itu seketika langsung mencengkram kepalanya dengan sangat kuat. Tubuh Uwak Kusman seketika berputar untuk melihat siapa yang menyerangnya, dan tidak lama kemudian, "Ibu, Nyimas Mayang," bisiknya dengan suara yang gemetar. Sosok ibu dari Uwak Kusman yang merupakan penari jaipong dari keluarga Atmaja sebelum Nyi Dwi kini muncul dengan wajah yang menyeramkan. Matanya merah menyala, senyuman tipis di bibirnya membuat dirinya bergetar hebat. Tanpa basa-basi, mayat itu seketika menggigit leher Uwak Kusman dengan sangat brutal. Daging yang terlepas bersamaan dengan urat-urat yang putus kini menjadi pemandangan yang menyeramkan sekaligus menjijikan untuk dilihat. Uwak Kusman seketika jatuh ke tanah. Darah segar secara tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menciptakan genangan merah di atas tanah pemakaman yang kelam itu. Uwak Kusman sempat berteriak sebelum tubuhnya ambruk ke tanah.
Dan secara tiba-tiba, teriakan itu membangunkan para mayat yang lain. Tubuh-tubuh tanpa nyawa yang sebagian sudah memakai kain kafan itu mendadak bergerak kembali. Mereka bahkan menggeram pelan. Mata-mata kosong mereka tiba-tiba menatap tajam ke sekeliling, membuat para warga yang sebelumnya merasa lega kini berubah menjadi kepanikan. Mereka mulai berteriak. Beberapa dari mereka mencoba lari, tetapi mayat-mayat itu terlihat cepat. Dengan kuku-kuku tajamnya, mereka menerkam siapa saja yang ada di dekat mereka. Aku yang masih berada di dalam pelukan ibu tiba-tiba merasakan ada dua tangan kasar yang mencengkeram lenganku. Mayat-mayat itu mulai menyerangku, bahkan dari mereka mulai berkata dengan wajah yang menyeramkan, "Widya." Mayat itu memanggilku seperti kemarin malam, bersamaan dengan kuku-kuku mereka yang tajam mencakar tanganku hingga darahnya menetes ke kepala mereka. Aku seketika berteriak, mencoba melepaskan cengkeraman itu dengan wajah yang panik, namun cengkeraman mereka terlalu kuat. Ibu yang melihat pemandangan itu seketika langsung melawan, mencoba memukuli mereka dengan tangan kosong. "Punten eyang, punten nik, punten oge karuhun." Dia meminta maaf kepada para leluhurnya sebelum memukul mereka satu persatu. Dengan cepat ibu mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan yang kini melukaiku pada saat itu. Para warga lain berusaha menyelamatkan dirinya. Beberapa dari mereka nampak jatuh dan ditarik oleh para mayat yang kini bergerak dengan liar. Jeritan terdengar di mana-mana. Satu persatu warga kini menjadi korban dengan tubuh mereka yang tercabik atau tergigit sehingga tidak berdaya. Darah mereka mengalir di antara tanah pemakaman, mencoba menciptakan pemandangan yang semakin menyeramkan. Mang Ohim yang sebelumnya memimpin para warga kini berusaha keras untuk melawan. Rasa ragu kini menyelimutinya karena mau bagaimanapun mereka adalah orang yang dia layani selama beberapa generasi. Namun ibu yang melirik Wak Kusman yang duduk tidak berdaya dan juga melihat para warga yang menjadi korban dari mereka seketika berteriak. Dia memerintahkan agar para warga tidak peduli dengan mayat-mayat itu dan langsung bertindak tanpa peduli bahwa mereka dari keluarga Atmaja. Teriakan itu pecah dan Mang Ohim mengangguk untuk bisa menahan mayat-mayat itu dengan segala benda yang ada di dekatnya. Ija yang ketakutan langsung berlari ke dekatnya karena ibu-ibu yang tadi mengikutinya di sebagian sudut sudah menjadi korban dan darahnya mengalir di antara tanah basah pemakaman yang lembab. Kekacauan terus berlangsung. Para warga yang awalnya terpaku dengan wajah yang ketakutan kini mulai tersadar akan nasib mereka. Apalagi setelah melihat Wak Kusman kini tidak berdaya dengan darah yang mengenang di seluruh tubuhnya. Mereka ingin sekali melawan dan mempertahankan para anggota keluarga mereka yang tersisa agar tidak menjadi korban. Namun keberanian itu tidak datang dengan mudah. Mereka masih ragu karena apa yang mereka lawan adalah keluarga Atmaja. Mereka takut dikutuk oleh sesuatu yang membuat mereka celaka. Sehingga mereka hanya bisa menahan mayat-mayat itu dengan bambu dan kayu, tanpa sekalipun melukai mereka atau memberikan perlawanan yang setara. Ibu tahu keraguan mereka. Di tengah-tengah rasa sedih karena kakak tertuanya kini sudah tiada, dia akhirnya berteriak. Suaranya memecah malam dengan penuh kengerian pada saat itu. "Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Meskipun mereka adalah keluarga Atmaja, tapi apa yang sudah mereka lakukan membuat mereka menjadi sekedar mayat yang bisa kalian patahkan tangan dan kakinya agar tidak bisa bergerak." Air mata mengalir ketika dia berbicara seperti itu. Dia melirik ke arah Wak Kusman dan melihat mayat Nyimas Mayang yang merupakan ibunya sendiri hanya terdiam dengan darah segar dari anaknya sendiri yang membasahi tubuhnya. Ibu nampaknya sudah tidak peduli dengan situasi ini. Dia segera ingin semuanya berhasil. Tangannya kini menggenggam tanganku dengan erat, seolah-olah aku harus tetap bersamanya sekarang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi seperti itu. Aku benar-benar takut dan aku semakin merasa bersalah karena semua malah menjadi bencana. Air mataku sudah habis terkuras dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berada di dekat tubuhnya yang kini menjagaku dari mayat-mayat itu. Mang Ohim yang kini terluka akibat cakaran salah satu mayat di sana tiba-tiba berdiri tegak di tengah-tengah pemakaman. Atas apa yang diucapkan ibu, dia kembali berteriak dan memanggil perhatian warga. "Dengar, kita harus dorong mereka ke lubang makam. Itu adalah satu-satunya cara. Mereka sudah mati. Mereka harus kembali ke tempat mereka."
buat mereka tidak bisa bergerak dulu. Apabila mereka masih terus mengejar kalian, setelah itu dorong mereka ke makamnya masing-masing dan tutup dengan tanah." Beberapa warga mengangguk meskipun masih ada keraguan di dalam hati mereka. Tapi ketika mereka melihat banyak korban yang berjatuhan, membuat mereka segera mendekat dan berkumpul di sekeliling Mang Ohim. Bukan saatnya mereka untuk menyerah. Mereka mengikuti instruksi Mang Ohim dan ibu yang memimpin mereka pada saat ini. Beberapa warga terlihat mendekat, salah satunya adalah Ija. Dia membawa pemukul gong dan saron yang ada di kedua tangannya. Beberapa warga juga membawa batang bambu dan kayu, serta benda-benda di sekitar mereka untuk menjagaku. Sedangkan aku masih tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Ija seketika menitipkanku sebuah pisau kecil, di mana itu adalah alat untuk menyembelih ayam sewaktu persiapan ritual tadi. "Neng Widya, pakai ini. Setidaknya kamu harus bertahan. Kamu dan ibumu tidak boleh terluka karena kalian adalah keluarga Atmaja yang tersisa." Aku hanya bisa mengangguk. Tanganku gemetar ketika menerima pisau kecil yang dibungkus oleh kain berwarna putih itu. Tubuhku terlalu lemah untuk membantu dan aku hanya bisa melihat mereka yang kini berusaha untuk menggiring para mayat itu meskipun beberapa dari mereka sudah terluka. Mang Ohim mengambil batang bambu yang panjang. Dengan beberapa warga yang memegang di kedua sisinya, mereka bertiga seketika mendekati para mayat itu dan mendorongnya dengan kuat. "Dorong!" Beberapa mayat itu nampak terjatuh ketika Mang Ohim berlari dan mendorong mayat-mayat itu. Ada satu mayat yang terjatuh dan dia meronta-ronta dan memegang salah satu warga di sana. Dia ragu, ingin sekali melepaskan genggaman itu dengan salah satu kakinya. Namun dia nampak tidak bisa apa-apa. Dak, tiba-tiba Mang Ohim langsung menginjak kepala dan langsung menatap warga itu dan berkata, "Jangan ragu, instruksi dari Nyi Dwi sudah jelas," katanya sambil menendang kepala dari mayat tersebut. Para warga mulai mengikuti instruksinya. Dengan langkah yang hati-hati akhirnya mereka mulai mendekati mayat-mayat itu. Beberapa masih bergerak liar di antara makam, mencakar siapa saja yang mendekat. Namun warga yang dipimpin oleh Mang Ohim mulai berani untuk menjauhkan mereka dan memukul tubuh-tubuh yang busuk itu hingga tersungkur. Beberapa dari mereka juga mulai berani untuk menendang dan memukul para mayat itu agar tidak melukai mereka. Lalu dengan tenaga yang tersisa, para warga mulai serempak mendorong para mayat-mayat itu ke dalam lubang. Setiap langkah mereka terasa seperti perjuangan panjang. Tentu saja hal itu tidak mudah karena mau bagaimanapun mereka bergerak dengan sangat liar sehingga mereka harus bersusah payah menggiring mereka ke tempat mereka seharusnya. Aku dan ibu hanya bisa berteriak ketika ada seseorang yang diserang oleh mayat itu. Tubuhnya nampak terjatuh dan terseret. Tubuhnya sedikit robek oleh cakaran dari kuku-kuku tajamnya. Ibu yang berada dekat dengannya seketika membawa bambu yang Ija pegang dan berlari untuk memukul kepala mayat itu dengan bambu yang dia bawa. Krak! Batang bambu itu retak. Leher dari mayat itu patah sehingga kepalanya miring ke kiri sebelum jatuh ke tanah. "Cepat, jangan menyerah sekarang," teriaknya dengan nada tegas. Ibu kini ikut dan memukul mundur para mayat-mayat itu, sedangkan aku hanya bisa berdiri sambil memegang pisau kecil itu dengan tubuhku yang masih gemetar hebat. Aku masih melirik ke arah Uwak Kusman dan di sana mayat Nyimas Mayang masih berdiri dan tidak melakukan gerakan apapun di sana. Suara benturan kayu dengan tulang, jeritan warga dan geraman para mayat itu seketika memenuhi udara di sekitar pemakaman. Namun di tengah-tengah kengerian itu, para warga nyatanya berhasil mendorong satu persatu mayat ke lubang makam. Apalagi ibu kini ikut bersama para warga dan hal itu membuat para warga tidak ragu atas apa yang mereka lakukan sekarang. "Tinggal Nyimas Mayang yang masih berdiri di sana?" tanya Mang Ohim yang menunjuk ke arahnya dengan nafas yang tersengal-sengal. "Kita bereskan dulu Nyimas Mayang, nanti terakhir, karena tampaknya dia masih diam dan tidak bergerak," kata ibu dengan nada tegas dan tubuhnya yang gemetar. Mang Ohim dan para warga akhirnya mengangguk. Warga yang tersisa terus bekerja tanpa henti, dan ketika mayat-mayat itu jatuh ke lubang masing-masing, mereka dengan segera menutup lubang itu dengan tanah dan batu-batu besar, mencoba untuk menahan mereka agar tidak kembali bangun dan menjadi teror bagi mereka. "Biarkan batu besar itu menutup tubuhnya, karena mungkin ini adalah ritual terakhir, Mang Ohim."
Aku sudah menyuruh Widya untuk tidak melakukan ini lagi setelah ini selesai, kata ibu dengan nada yang pelan. Mang Ohim hanya mengangguk. Di satu sisi mereka sepertinya berhasil menggiring kembali para mayat itu dan menguburnya. Dan tinggal satu mayat lagi yang tersisa, dan hal itu membuat mereka sedikit agak lega. Setelah 5 mayat itu tertutup dengan tanah seutuhnya, mereka langsung berbalik ke arah Uwak Kusman. Di mana di sana ada satu mayat lagi yang tentu saja mereka sudah kenal. Nyimas Mayang, seorang penari jaipong yang terkenal sebelum Nyi Dwi. Mang Ohim dan para warga pasti tahu dan mengingat dirinya ketika masih hidup. Karena Nyimas Mayang meninggal sewaktu muda ketika melahirkan Mang Danar yang merupakan anak terakhirnya pada masa itu. Mereka perlahan mendekat. Begitu juga Ijah dan orang-orang yang menjagaku. Aku yang ada di belakang mereka akhirnya ikut mendekat dengan para warga sambil memegang pisau kecil itu dengan tubuhku yang bergetar. Ketika kita semua mendekat, perasaan takut dan cemas kini muncul entah mengapa. Mereka juga terlihat tegang karena melihat Uwak Kusman kini tidak bernyawa dengan tubuhnya yang tergeletak di tanah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, mereka berjalan pelan. Ibu dan Mang Ohim memimpin mereka di depan. Dan ketika mereka beranjak 10 meter darinya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang memotong keningan. Suara tawa ini sangat nyaring dan menggema dari kegelapan. Hal itu membuat semua orang berhenti bergerak. Tawa itu terdengar aneh dan melengking. Dan ibu seketika terdiam karena dia tahu akan suara itu. Ibu langsung menggelengkan kepalanya lebih keras. Dengan nada yang pelan, dia langsung berkata, "Tidak mungkin," katanya dengan suara yang bergetar. Dari balik pepohonan besar di ujung pemakaman, seorang wanita perlahan maju. Wajahnya tampak pucat seperti lilin dengan senyumannya yang lebar. Rambutnya nampak kusut dengan noda darah di tubuhnya seperti seorang korban dari para mayat itu. "Sri," kata ibu dengan suaranya yang terdengar lirih, seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Semua orang terdiam termasuk aku yang menatap bibiku sendiri. Itu adalah Bik Sri, seseorang yang Mang Danar cari selama ini. Tapi bagaimana mungkin? Bukannya dia sudah mati di rumah Bi Ija kemarin malam? "Gak mungkin," teriak Ija dengan tiba-tiba. Suaranya melengking penuh emosi sambil menunjuk ke arah Bik Sri dengan tangan yang gemetar. Aku melihatnya sendiri. Aku melihat para mayat itu menggigitnya di rumah kemarin malam. Ini tidak masuk di akal." Bik Sri hanya tertawa kecil mendengar teriakan Ija. Langkahnya tenang seolah-olah tidak ada yang salah dengan kemunculannya. Bahkan dia mendekati Nyimas Mayang yang masih berdiri di sana sambil menatap satu persatu wajah dari para warga desa yang ketakutan ketika melihatnya. "Kenapa kalian kaget? Para mayat ini bisa bangun dengan ritual kalian, tidak kaget kan? Tapi ketika aku hidup kembali kalian kaget?" tanyanya dengan lembut yang terdengar aneh. Ibu menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak percaya bahwa dirinya masih hidup dan kini berdiri di dekat mayat orang tuanya sendiri di sana. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu yang menyebabkan semua ini?" kata ibu dengan nada yang tidak percaya atas apa yang dia lihat sekarang. Bik Sri hanya tersenyum pelan. Dia seperti tidak ingin menjawab apa yang ibu katakan pada saat itu. Entah apa yang sebenarnya dia lakukan, namun nampaknya ada sesuatu yang membuat dirinya seperti ini. Dan aku sendiri tidak tahu kenapa dia berbuat seperti ini. Namun sebelum ibu mendapatkan jawaban dari Bik Sri, tiba-tiba suara gamelan terdengar dari kejauhan. Suara gamelan yang aku dengar kemarin malam ketika para mayat ini mengejarku di dalam rumah. Suara itu mengalun secara perlahan, namun nadanya terdengar tidak biasa, seperti ada yang memukul gong dan gendang dari dalam kegelapan. Dengan senyumannya yang kini menakutkan, dia akhirnya mendekati Nyimas Mayang yang masih berdiri di dekat tubuh anak tertuanya yang tidak bernyawa. Bik Sri yang terlalu tersenyum dan ramah dengan seluruh keluarga Atmaja kini berubah. Aku yang tidak mengetahui kenapa dia seperti itu hanya bisa terdiam di antara suara gamelan yang menggema dari dalam kegelapan. Suara itu adalah suara yang sama seperti apa yang aku dengar kemarin. Sebuah irama yang membangkitkan sesuatu yang mengerikan. Nyimas Mayang, nenekku, dan juga ibu dari Nyi Dwi kini bergerak secara perlahan. Dia tidak menyerang Bik Sri dan seolah-olah dikendalikan olehnya.
Matanya yang kosong tiba-tiba menoleh ke arahku, lalu perlahan tubuhnya seperti ingin melangkah maju dengan gerakannya yang wajar. "Widya!" Dia memanggil namaku, nama yang sama ketika salah satu dari mereka berkata bahwa nyawaku harus menjadi bayaran karena gagalnya ritual. Namun, kali ini mengetahui bahwa mungkin saja suara itu juga dikendalikan agar aku merasa bersalah atas ritual kemarin. Suara gamelan yang memekakkan telinga itu membuat pemakaman kembali mencekam. Batu-batu besar yang menutupi para mayat dan tanah yang menimbunnya kini mulai bergetar hebat, seperti sebuah perintah untuk mereka agar bisa bergerak kembali. "Tidak, ini tidak mungkin," bisik Mang Ohim dengan suara yang gemetar. Wajahnya pucat dan dia tidak percaya bahwa para mayat yang sudah dikuburkan kini bergerak kembali. Sedangkan Ija, dia jatuh dan terduduk dengan kedua tangannya yang menutup wajahnya. Dia merasa masih tidak percaya karena Bisri yang dia lihat kemarin malam masih hidup dan kini dialah yang mengontrol para mayat ini. Aku hanya bisa menatap ke arah lubang pemakaman dengan kengerian yang luar biasa. Batu-batu dan tanah itu tampak bergeser dan dari celah-celahnya aku bisa melihat sesuatu yang bergerak kembali dan mencoba keluar dari tanah, seolah-olah sedang mencari jalan keluar. Di saat kepanikan terjadi, Bisri kemudian memutar badannya. Dia mulai menari dengan irama gamelan yang terdengar sangat menakutkan. Gerakan tangannya mengalir lentur tetapi tajam dan penuh dengan simbol-simbol yang tidak aku mengerti. Tarian itu terasa ganjil, seperti sebuah tarian yang memanggil sesuatu di dalam kegelapan. Namun ketika Bisri mulai menari, batu-batu besar yang menutup lubang pemakaman kini mulai bergeser jauh. Mereka mulai meronta-ronta dan bergerak dengan sangat kasar. Para mayat itu seperti terpacu oleh gerakan Bisri dan mata-mata mereka yang awalnya tertutup kini menyala merah dan terlihat penuh kebencian. Kepanikan semakin menjadi-jadi ketika salah satu warga tiba-tiba diterkam oleh Nyimas Mayang yang kini berlari dan melompat ke arahnya. Gigi-giginya langsung menancap ke arah leher dari warga itu. Darah menyembur dengan deras dan hal itu membuat yang lainnya berteriak. "Ibu!" teriakku ketika Nyimas Mayang mulai menggila dan berlari ke arah warga yang paling dekat dengannya. Ibu langsung berdiri tegak di depanku. Dia seperti perisai hidup karena sesuatu yang kini menjadi teror di tengah tarian Bisri adalah ibunya sendiri. "Widya, pergi dari sini!" bentaknya dengan keras. Aku merasa kebingungan atas apa yang ibu katakan. Dia berkata seperti itu dengan wajahnya penuh dengan air mata. Dan hal itu membuatku semakin tidak bisa bergerak di dekatnya sekarang. "Lari Widya, kalau tidak kamu akan mati," katanya dengan suara yang pecah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Air mataku kembali mengalir karena aku juga tidak mau ibu menjadi korban seperti Uwak Kusman di ujung sana. Namun ibu menatapku dengan tajam. Kali ini dia membentakku dengan nada yang lebih tegas. "Widya, kamu harus hidup. Kamu adalah harapan terakhir keluarga Atmaja. Kalau kamu mati, semuanya akan berakhir." "Mang Ohim, bawa dia pergi. Tolong Mang, tolong." Ibu memanggil Mang Ohim dan dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan ibu pada saat itu. Akhirnya Mang Ohim dan Ija memaksaku untuk menjauh darinya bersama para warga lain yang selamat. Dan ketika aku ditarik dengan kuat oleh Mang Ohim, ibu tiba-tiba tersenyum. "Aku bangga padamu, Nak. Kalau nanti ibu tidak ada, kamu tidak harus menjadi ibu dengan ritual-ritual seperti ini. Aku tidak menuntutmu lagi dan kamu bisa bebas untuk hidup ke depannya. Namun kamu jangan lupakan keluarga Atmaja." Aku mengulurkan tanganku ketika Ija dan Mang Ohim menarik tubuhku. Tapi ibu hanya memalingkan wajahku di tengah suara gamelan dan Nyimas Mayang yang menggila. Ibu hanya mengambil sepotong kayu yang dia bawa di dekatnya, mencoba bertahan agar Nyimas Mayang tidak mengejarku. Dia tahu bahwa itu tidak cukup kuat untuk menahannya, namun dia harus melakukan hal itu agar aku bisa selamat. Air mataku mengalir. Aku berusaha meronta namun genggaman Ija dan Mang Ohim semakin kuat. Sedangkan ibu hanya menoleh ketika aku berteriak ke arahnya dan tersenyum kecil seolah-olah itu adalah perpisahan terakhirku dengannya. Beberapa detik ketika dia menoleh ke arahku, tiba-tiba krak. Salah satu tangannya digigit oleh Nyimas Mayang. Dia nampak menahan rasa sakit itu, bahkan dia memeluk tubuh ibunya sendiri yang kini menjadi mayat.
Air matanya bercucuran di tengah-tengah gigitan yang mengenai tubuhnya. Hal itu menjadi sebuah perasaan yang membuatku semakin hancur, karena dia hanya terdiam dengan tubuhnya yang terkoyak secara perlahan. Mungkin dia sadar, menahan mayat itu dengan sebatang kayu panjang tidak akan bertahan lama, sehingga dia memilih untuk mengorbankan tubuhnya sendiri agar aku bisa keluar dari tempat ini. Namun aku tidak bisa melihat hal ini lagi. Semua hal yang terjadi selama ini membuatku berpikir bahwa hal ini tidak akan benar-benar berhenti apabila penyebab dari semua ini tidak bisa dihentikan. Lalu tepat ketika cengkeraman Mang Ohim sedikit melunak karena kita sudah jauh dari mereka, tiba-tiba, "Ibu!" Aku langsung berteriak mencoba untuk melepaskan genggaman tangan Mang Ohim dan berlari ke arah mereka. Aku yang sudah pasrah akan hidupku akhirnya kembali berlari ke sana. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku bisa saja mati. Bahkan aku tahu mungkin saja aku tidak akan selamat. Namun hal ini harus aku akhiri. Mau itu aku mati dan keluarga Atmaja lenyap, tapi setidaknya para warga yang tinggal di sini bisa hidup tenang dan tidak dihantui sebuah teror yang bisa menghilangkan nyawa mereka. Mang Ohim dan Ija seketika berlari mengejarku, tapi aku tidak memperdulikan mereka yang kini berteriak agar aku kembali. Aku berlari secepat mungkin, melawan rasa takut yang terus menghantui di setiap langkahku. Kegelapan malam terasa lebih pekat, apalagi kondisi pemakaman hanya diterangi oleh cahaya yang remang dari lampu minyak yang masih menyala di sana. Dan ketika aku sampai di sana, jantungku terasa berhenti. Bagaimana tidak, Nyimas Mayang yang merupakan nenekku kini sedang mengoyak-ngoyak tubuh ibu yang sudah tidak berdaya. Darahnya terlihat mengalir deras dari pundaknya hingga membasahi pakaiannya yang kini robek akibat gigitan. Sudah tidak ada kehidupan di wajahnya dan hal itu membuatku marah dan ingin berbuat sesuatu meskipun aku harus mati di tempat ini sekarang. Pandanganku langsung beralih ke Bik Siti, di mana dia masih menari dengan senyumannya yang begitu menyeramkan. Dia terlihat puas melihat ibu mati dalam keadaan seperti itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Mengerahkan seluruh tenaga terhadap mayat-mayat leluhurku tidak akan berarti apa-apa apabila dia tidak lenyap. Sehingga aku langsung mengeluarkan pisau kecil yang Ija berikan kepadaku. Tanpa ada rasa ragu sedikit pun, aku langsung berlari lurus ke arahnya, meninggalkan tubuh ibu dengan Nyimas Mayang yang masih mengoyak tubuhnya. Dia yang sedang menari langsung menoleh ke arahku secara perlahan. Dia menyadari kehadiranku yang kini berlari ke arahnya dan wajahnya berubah menjadi pucat. Langkahku semakin cepat dan dengan seluruh keberanian yang aku punya, aku melompat ke arahnya dan siap menghunuskan pisau kecil itu ke tubuhnya. Namun Bik Sri tampaknya lebih cepat. Dengan gerakannya yang anggun, dia menangkis serangan itu dengan lengan kurusnya. Aku terhempas ke tanah dengan keras, membuat pisau di tanganku terlepas dan terlempar beberapa meter dariku. Aku tersungkur dan mencoba bangkit sambil mencoba untuk mengatur nafas. "Kamu pikir kamu bisa dengan mudah melakukan hal ini?" katanya dengan tawa dingin yang mulai menggema. Dia mengangkat salah satu tangannya dan Nyimas Mayang seperti diperintahkan untuk bangkit kembali dan mulai berlari ke arahku. Aku mencoba bangkit, melirik ke arah Nyimas Mayang yang kini berlumuran darah. Aku tahu dia akan menerkamku, namun aku harus bisa mendekati Bik Sri karena dialah akar masalah dari semua ini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku langsung berlari kembali. Dan di tengah-tengah langkahku, datang Nyimas Mayang dari sebelah kiri. Tanpa melupakan rasa hormat terhadap mereka yang merupakan leluhurku, aku tiba-tiba menendang tubuhnya sehingga tubuhnya terpental. Dan di dalam diriku, aku berkata bahwa aku meminta maaf karena harus melakukan itu. Tubuhku sedikit oleng ketika aku menendang Nyimas Mayang dengan sekuat tenaga. Baju penari jaipong yang aku kenakan membuatku kesusahan untuk bergerak, sehingga aku melonggarkan kain jarik yang melilit pinggangku dan kembali berlari ke arah Bik Sri sambil mengambil pisau itu kembali. "Wah!" Bik Sri berteriak. Kali ini aku berhasil menghunuskan pisau itu tepat ke tubuhnya. Dia seketika mundur dan memegangi perutnya yang kini berlumuran darah. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih. Rasa sedih, marah, takut, khawatir, semuanya terkumpul di dalam diriku, sehingga aku berlari dengan air mata yang mengalir deras. Aku menusukkan pisau itu lagi. Kali ini aku menyayat tangan dan kakinya
sehingga dia terjatuh, dan di saat itulah aku menusukkan pisau itu sekali lagi tepat di jantungnya. Darah segar keluar dan bahkan membasahi wajahku sekarang. Bisri tentu saja berteriak karena dia tidak menyangka bahwa aku akan melakukan hal seperti ini. Tubuhnya menggeliat-geliat bersamaan dengan suara gamelan yang mendadak pelan dan kini terdengar samar. Aku lalu berdiri dan melihatnya dengan waspada. Aku melirik ke arah Nyimas Mayang, namun tampaknya dia tidak bergerak kembali. Dan tidak lama kemudian mata Bisri perlahan meredup dan senyumnya yang menyeramkan memudar sehingga tubuhnya kini tidak bernyawa. Aku berdiri terengah-engah, tubuhku terasa begitu lemah, tanganku berlumuran darah, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari ke arah ibu yang kini tubuhnya nampak hancur diterkam oleh ibunya sendiri. "Ibu!" teriakku yang memecah keheningan malam di pemakaman itu. Apa yang aku pikirkan ternyata memang benar. Mau bagaimanapun kita melawan para mayat itu tidak akan ada gunanya kalau sesuatu yang mengakibatkan mereka bergerak masih bernyawa. Dan aku kini mengakhirinya, meskipun aku tidak tahu kenapa Bisri melakukan hal itu dan bagaimana dia bisa melakukannya, sehingga semuanya menjadi bencana. Semua yang terjadi di pemakaman itu kini menjadi hening kembali. Dan di saat bersamaan, aku hanya bisa menangis karena ibu dan Uwak Kusman yang merupakan keluargaku kini sudah tidak bernyawa. Dan hal itu membuatku hanya bisa menangisinya dengan darah merah yang kotor di kedua tanganku pada saat itu. Tidak ada yang tersisa sebuah kekacauan yang terjadi pada malam ini. Keluarga Atmaja hanya menyisakan aku yang kini hidup sebatang kara. Air mataku sudah mengering ketika melihat kondisi ibu yang sudah tidak bernyawa, juga Uwak Kusman dan beberapa warga yang sudah menjadi korban dari hal ini. Aku bersujud di depan para warga, meminta maaf atas apa yang terjadi. Sepertinya keluarga Atmaja tidak bisa menanggung semua tanggung jawab ini, dan aku benar-benar tulus meminta maaf kepada mereka, terutama kepada orang-orang yang menjadi korban pada malam itu. Entah apa yang terjadi ketika kedua tanganku kini berlumuran darah Bisri. Saudara iparku dan istri Mang Danar kini sudah diselimuti api yang ada di depanku. Tubuhnya kini hangus terbakar dan menyisakan abu yang berterbangan di udara. Aku tidak tahu harus berbuat apa ketika aku bertemu saudaranya. Apa mungkin mereka juga tahu tentang Bisri yang melakukan hal ini? Atau memang ini adalah perintah dari keluarganya untuk merusak keluarga Atmaja dari dalam? Sepertinya aku tidak peduli akan hal itu. Aku hanya ingin menghilang terlebih dahulu, mencari kehidupan baru tanpa menghilangkan nama Atmaja di belakangku. Aku hanya berdiri diam sekarang, di antara bau kayu dan daging yang terbakar tepat di depanku. Semua warga yang tersisa berkumpul. Mereka menerima maafku dan berkata bahwa semua ini akan menjadi rahasia mereka. Wajah-wajah penuh kelelahan dan kesedihan terpancar dari dalam diri mereka. Semua mayat termasuk Nyimas Mayang dimakamkan kembali, dan ketika Uwak Kusman dan ibu dimakamkan di sana, aku sendiri yang memimpin upacara itu. Entah mengapa aku kini bisa bergumam seperti ibu dan Uwak Kusman, seperti ada yang membimbingku untuk mengucapkan itu di sebuah upacara pemakaman yang sederhana itu. Meskipun di dalam mataku sendiri luka akan ritual ini tidak pernah sembuh, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan melakukan hal ini kembali terhadap keturunanku nantinya. Aku akhirnya kembali ke rumah besar keluarga Atmaja. Aku disambut oleh sebuah pemandangan yang membuat dadaku kembali sesak di depan rumah. Mang Danar tersungkur dan tidak bernyawa di sana. Seorang yang mencintai Bisri dan dikhianati hingga dia tidak bernyawa adalah sesuatu yang membuat dirinya mati dalam kesedihan. Situasi menjadi semakin berat. Namun Mang Ohim dan Ija berkata bahwa Mang Danar bisa dimakamkan pagi hari saja, karena mereka harus memandikan dan mengkafani tubuhnya terlebih dahulu di dalam rumah. Aku semakin kehilangan. Kini tidak ada lagi orang dari keluarga Atmaja selain diriku sekarang. "Mang," kataku dengan suara yang pelan. "Mang Ohim sekarang sudah tidak perlu lagi membantu keluarga Atmaja dengan ritual-ritual yang seperti ini. Aku takut hal ini akan kembali terjadi apabila kita tetap melakukan ritual-ritual seperti ini, dan aku takut nanti keluarga Mang Ohim yang menjadi korbannya. Aku sudah lelah dengan semua ini, Mang. Aku lelah, sehingga aku berjanji tidak akan melanjutkan hal ini." Mang Ohim menatapku dengan tatapan yang sedih. Dia yang merupakan orang yang melayani keluarga Atmaja selama generasi hanya memandangku tanpa menjawab atas apa yang aku lakukan.
aku akan menjual rumah besar ini. Lanjutku sambil memandang rumah ini dan sekeliling ruangannya. Mang Ohim renovasi saja rumahnya setelah aku menjual rumah yang aku tempati sekarang. Karena aku sepertinya ingin menjauh dulu dari semua yang berkaitan dengan keluarga Atmaja. Aku akan mencari rumah baru yang cukup untuk hidupku selanjutnya. Dan uang renovasi itu akan aku berikan kepada Mang Ohim agar rumah ini layak untuk dijual. Apabila untuk ini nanti terjual, semua uangnya akan aku berikan kepada para warga, terutama kepada orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya atas apa yang aku lakukan 2 malam kemarin. Mang Ohim hanya mengangguk pelan, lalu dengan tatapannya yang nampak sedih dia berkata, "Neng Widya yakin?" Tanyanya dengan nada pelan. "Aku yakin," jawabku dengan nada yang tegas. Akhirnya aku bisa kembali pulang setelah Mang Danar dimakamkan kembali. Pemakaman keluarga Atmaja aku pagari bambu yang tinggi agar tidak ada yang masuk kembali ke dalam sana. Dan setelah beberapa hari aku memastikan bahwa kondisi desa sudah tenang dan tidak ada lagi mayat leluhurku yang meneror mereka, akhirnya aku meninggalkan desa. Kendaraan Uwak Kusman aku kendarai sendirian sekarang. Rasa sepi kini menyelimuti perjalanan ini ketika perjalanan pulang. Di sepanjang jalan aku memikirkan kembali bahwa aku harus merubah hidupku tanpa ada bayang-bayang dari keluarga Atmaja. Biarkan nama itu sebuah nama yang bisa dikenang. Aku hanya ingin hidup normal dan sederhana karena aku sudah terlalu lelah untuk melanjutkan semuanya. Beberapa tahun kemudian hidupku mulai berubah. Aku meninggalkan desa dan mencari kehidupan baru di pinggir kota, di mana di sana mereka tidak mengetahui siapa aku dan latar belakangku. Aku hanya berkata bahwa aku adalah seorang yatim piatu yang ingin mencari kehidupan baru di sana. Tidak lama aku menikah dengan seorang pria yang cerdas dan terpelajar. Seseorang yang mungkin tidak mengenal ritual-ritual yang telah aku jalani beberapa tahun yang lalu. Hidupnya terlihat logis, dan bahkan dia merasa tidak percaya tentang makhluk gaib di luaran sana. Hal itu tentu saja membuatku merasa aman, karena aku tidak hidup di balik bayang-bayang ritual dari keluarga Atmaja. Bersama dirinya aku memulai lembaran baru dan menjadi ibu rumah tangga. Hidupku jauh dari tarian jaipong dan jauh dari tradisi yang menghancurkan keluargaku. Namun di balik itu, ada satu hal yang aku coba tahan. Ini adalah tahun kelima aku menikah dan aku menahan diri agar aku tidak memiliki anak. Bukan tanpa sebab. Aku tahu ibu pernah berkata bahwa setiap orang dari keluarga Atmaja yang sudah melakukan ritual ini dan melahirkan anak perempuan, maka bayarannya adalah suaminya. Dan aku harus menikah lagi seperti Nyimas Mayang yang kehilangan suaminya ketika melahirkan ibu dan menikah lagi untuk mendapatkan Mang Danar hingga dia meninggal. Dan hal itu aku tidak mau itu terjadi kembali dalam kehidupanku. Aku tahu konsekuensi itu karena mau bagaimanapun aku sudah menyelesaikan ritual tersebut dan aku harus kehilangan suamiku apabila nanti aku melahirkan perempuan. Karena ritual dari keluarga Atmaja tidak akan bisa terhapus sebelum aku meninggal dunia dan keluarga Atmaja menghilang selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.